Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5. How are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran Mathematics. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengerjakan tugas atau mengerjakan latihannya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fraction atau pecahan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang adding and subtracting mixed numbers, atau bagaimana menjumlahkan dan mengurangi pecahan campuran. Oke, apakah teman-teman sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mari kita lanjutkan. Before we study, let's pray together. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma wa rzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, first of all, mari kita recall dulu memori kalian tentang adding and subtracting fractions, atau menjumlahkan dan mengurangi pecahan. Oke teman-teman, mari kita lihat contoh yang satu ini. Teman-teman sudah pernah belajar tentang menjumlahkan pecahan. Nah, kita akan mengulang kembali apa yang sudah teman-teman pelajari. Misalnya di sini Miss punya 2/5 ditambah 3/2. Nah, jika kita menjumlahkan pecahan yang tidak sama penyebutnya, maka yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya atau denominatornya. Dengan apa? Dengan mencari kelipatan persekutuannya atau the first common multiple-nya. The first common multiple from 5 and 2 is 10. Jadi, kita samakan penyebutnya menjadi 10. Lalu, 10 ini kita bagi 5, hasilnya 2. Lalu, 2 ini kita kalikan ke atas. 2 dikali 2, hasilnya 4. Hal yang sama kita lakukan pada pecahan yang kedua. Jadi, 10 dibagi 2, hasilnya 5. 5 dikali 3, hasilnya 15. Berarti, di sini penjumlahan antara 4/10 ditambah 15/10. Maka kita akan dapatkan 19/10. Oke, ini pecahannya. Lalu bagaimana membuatnya menjadi pecahan campuran? Seperti yang kemarin sudah kita pelajari, caranya yaitu membagi angka 19 ini dengan angka 10. Maka kita akan dapatkan 1. Dan kita kurangi, 19 dikurangi 10, hasilnya adalah 9. Jadi, pecahan campurannya adalah 1, 9/10. Apakah mereka bisa kita sederhanakan lagi? Kita mulai dari angka 2. Apakah 9 bisa dibagi 2? Tidak bisa. 10 bisa dibagi 2? Bisa. Kita bagi 3, 9 dibagi 3 bisa, tapi 10 tidak bisa dibagi 3. Maka tidak bisa lagi kita sederhanakan pecahannya. Jadi, penjumlahan antara 2/5 dengan 3/2 adalah 1, 9/10. Lalu bagaimana dengan pengurangan? Misalnya di sini Miss punya 5/6 dikurangi 1/3. Maka, hal yang sama juga kita lakukan, yaitu menyamakan penyebutnya atau denominatornya.
The first common multiple from 6 and 3 is 6. Jadi, kelipatan terdekat dari 6 dan 3 adalah 6. Nah, karena pecahan yang ini sudah 6, maka cukup kita tulis saja pembilangnya, yaitu 5. Lalu, 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. 2-nya kita kalikan 1, hasilnya 2. Maka, pengurangan yang terjadi adalah 5/6 dikurangi 2/6, yaitu 3/6. Apakah dia bisa kita sederhanakan? Ya, bisa ya, yaitu dengan kita bagi angka 3. Maka 3 dibagi 3 adalah 1, dan 6 dibagi 3, 2. Maka pecahan yang paling sederhananya yaitu 1/2 atau half ya. Oke, ini untuk pengurangan. Lalu bagaimana jika pengurangan atau penjumlahan dari satu bilangan dengan bilangan pecahan? Nah, jika seperti ini, bisa kita lakukan dengan cara mengubah angka 3 ini menjadi pecahan. Nah, 3 ini bisa kita dapatkan dari 6 dibagi 3. 6 dibagi 2, yaitu 3. Maka kita tulis saja di sini 6/2 ditambah 1/2. Nah, berarti di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 2. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, sehingga hasilnya adalah 7/2. Maka bisa kita jadikan pecahan campuran menjadi, kita bagi dulu, 7 dibagi 2. Oke, di sini ada 3. 3 dikali 2 adalah 6. 7 dikurangi 6, 1. Maka pecahan campurannya adalah 2, 1/3. Oke, ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Tadi teman-teman sudah melihat bagaimana cara pengerjaan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, sekarang mari kita lihat words problem atau soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini ada a jug contain 1/8 liter of orange syrup. Jadi, ada sebuah teko yang berisi 1/8 liter sirup jeruk. Mary ate 9/10 liter of water into the jug to make a drink. Mary menambahkan 9/10 liter air ke dalam tekonya untuk membuat minuman. Pertanyaannya, the question is, what was the volume of drink in the jug? Berarti, ada berapa volume minumannya itu sekarang? Give the answer as a mixed number in its simplest form. Atau kita harus menjawabnya dengan pecahan campuran yang paling sederhana atau simplest form. Oke, berarti kita jumlahkan 1/8 ditambah 9/10. Nah, di sini penyebutnya atau denominatornya belum sama. Maka kita samakan terlebih dahulu dengan mencari first common multiple-nya. Nah, di sini 8 dan 10, first common multiple-nya atau KPK-nya adalah 40. Maka kita bagi 40 bagi 8, 5, dikali 1, 5. 40 dibagi 10, 4, dikali 9, 36.
Maka ketika kita jumlahkan pembilangnya 5 ditambah 36 adalah 41. 41 per 40 dapat kita sederhanakan. Nah, caranya yaitu membagi 41 dengan 40. Sehingga kita akan dapatkan 1 dan sisanya itu adalah 1. Jadi 1 per 40. Maka the volume of drink in the jug was 140 liter. Nah, inilah contoh yang pertama. Mari kita lihat contoh yang kedua. Mrs. To bought 1 kilogram of potatoes. Mrs. To membeli 1 kilogram kentang. She used 2/5 kilograms of potatoes to cook chicken curry. Dia menggunakan 2/5 kilogram kentangnya untuk memasak ayam. Memasak kari ayam. She gave her neighbor 3/10 kilograms of potatoes. Dia memberikan 3/10 kilogram kentangnya ke tetangganya. The question is, find the mass of potatoes she had left. Express the answer as a fraction in its simplest form. Atau kita harus mencari jawabannya dalam pecahan yang paling sederhana. Nah, kita ulang tadi Mrs. To punya 1 kilogram of potatoes. Lalu, she used 2/5 kilograms to cook chicken curry. Lalu, dia menggunakan 2/5 kilogramnya untuk membuat kari ayam. Maka kita kurangi dulu 1 dengan 2/5. 1 dikurangi 2/5 sama dengan 3/5. Kenapa 3/5? Karena 1 itu sama seperti 5/5. 5/5 dikurangi 2/5 sama dengan 3/5. Next, she gave her neighbor 3/10 kilogram of potatoes. Dia memberikan 3/10 kilogram kentang ke tetangganya. Berarti 3/5 ini kita kurangi lagi dengan 3/10. Kita samakan denominatornya, yaitu dengan angka 10. 10 dibagi 5, 2. Dikali 3, 6. Yang ini karena penyebutnya sudah 10, cukup kita tulis pembilangnya saja. Maka kita kurangi, hasilnya adalah 3/10. So, she had 3/10 kilogram of potatoes left. Jadi, Ibu To sekarang hanya memiliki 3/10 kilogram. Sekarang, mari kita lihat contoh pecahan campuran dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Misalnya, di sini Miss punya 1/2 ditambah 2, 1/4. Maka, cara pengerjaannya adalah sama seperti tadi, kita ubah dahulu denominatornya atau penyebutnya dengan bilangan yang sama, yaitu first common multiple dari 2 dan 4 adalah 4. Oke, jadi di sini kita tulis dahulu bilangan satunya, lalu tadi kita ubah denominatornya jadi 4. Lalu 4 kita bagi 2, hasilnya 2. Dikali ke atas kali 1, yaitu 2. Hal yang sama dilakukan untuk pecahan yang kedua. Berarti di sini 2 ini per 4. Nah, karena denominatornya sudah sama, kita cukup tulis pembilangnya saja. Sehingga hasil penjumlahannya adalah yang pertama kita jumlahkan dahulu
bilangan yang ada di depan pecahannya, yaitu 1 ditambah 2, yaitu 3. Kemudian kita jumlahkan pecahannya, 2 ditambah 1, 3. Berarti 3 per 4. Lalu bagaimana kalau pengurangan? Sama saja, contohnya di sini Miss punya 5, 2 per 3 dikurangi 1 per 2. Seperti yang tadi, kita tulis dahulu bilangan di depannya, lalu kita ubah penyebutnya supaya sama. Nah, first common multiple dari 3 dan 2 itu adalah 6. Maka kita ganti ininya jadi 6. 6 dibagi 3 itu 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka kita tulis angka 4 di sini. Lalu kurang 1 ini per 6. Lalu 6 dibagi 2, 3. Dikali 1, 3. Berarti pecahannya adalah 1, 3 per 6. Oke, kita kurangi 5, dikurangi 1, hasilnya adalah 4. Lalu 4 dikurangi 3, hasilnya 1. Jadi pecahan campuran hasilnya adalah 4, 1 per 6. Nah, inilah cara pengerjaannya. Lalu bagaimana? Misalnya seperti ini, 3 dikurangi 1 per 3. Atau 3 dikurangi 1 per 3. Nah, caranya bisa seperti yang sudah Miss jelaskan sebelumnya, atau kita ganti angka ini dengan campuran juga. Nah, caranya yaitu di sini kita ubah jadi 1. Kalau 1 berarti bagaimana? 1 itu dihasilkan dari pembagian bilangan yang sama. Karena penyebutnya di sini adalah 3, maka kita akan ubah dia menjadi pecahan yang penyebutnya juga 3. Oke, berarti Miss tulis dulu di sini 1. Miss uraikan 3 itu adalah 2 ditambah 1. Kemudian dikurangi 1 per 3. Maka sama saja seperti 2, 3 per 3 dikurangi 1 per 3. Sehingga kita tinggal menghitung hasilnya, yaitu 2 dikurangi 1 adalah 1, 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 1, 2 per 3. Oke, ini contoh penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana caranya penjumlahan dan pengurangan dengan bilangan campuran. Sekarang mari kita lihat words problem atau soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. First, rope A is 3/4 meters long. Rope B is 2 meters longer than rope A. The question is, what is the length of rope B? Give the answer as a mixed number. Jadi di sini ada sebuah tiang yang panjangnya 3/4
3/4/5 meter. Rope B panjangnya 2 meter lebih panjang daripada rope A atau tiang A. Pertanyaannya adalah berapa panjang dari rope B atau tiang B? Dan kita harus menjawabnya dengan bilangan campuran. Nah, kita misalkan dengan diagram seperti ini atau kotak-kotak seperti ini. Tadi kita tahu rope E itu panjangnya 3/4/5 dan kita beri di sini warna kuning. Lalu rope B 2 meter lebih panjang daripada rope A. Maka kita gambar kotak warna hijau yang lebih panjang, di mana panjang tambahannya ini adalah 2 meter. Maka untuk mengetahui panjang dari rope B, kita dapat menjumlahkan rope A dengan 2 meter ini. Sehingga kita peroleh 3/4/5 ditambah 2. Nah, untuk penjumlahan seperti ini, yang kita lakukan adalah menjumlahkan dulu bilangan yang di depannya. 3 ditambah 2 itu 5, baru tulis pecahannya, yaitu 4/5. So, the length of the rope B is 5/4 meters. Soal yang kedua yaitu Mr. Go had 3/16 pizzas. Mr. Go memiliki 3/1/6 pizza. His children ate 1/2 pizzas. Anak-anaknya telah memakan baik 1/2/3 bagian dari pizzanya. The question is, how many pizzas were left? Berapa pizza yang tersisa? Give the answer as a mixed number in its simplest form. Dan kita harus menjawabnya dengan bilangan campuran dalam bentuk yang sederhana. Oke, berarti kita kurangi 3/1/6 pizza dengan 1/2/3 pizza. Nah, karena di sini penyebutnya atau denominatornya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu dengan menggunakan first common multiple. First common multiple dari 6 dan 3 adalah 6. Maka kita ganti seluruh penyebutnya menjadi 6. Lalu kita tulis angka di depannya yaitu 3. Ini karena sudah 6 maka cukup kita tulis 1/6 dikurangi 6 dibagi 3, 2 dikali 2, 4. Berarti ini 1/4/6. Nah, sebelumnya mari kita lihat. Pecahan yang di sebelah kiri lebih kecil pembilangnya daripada sebelah kanan. Di sini 1/6 dikurangi 4/6. Nah, untuk menghindari kata minus atau bilangan yang minus, kita dapat mengubah bilangan 3/1/6 ini dengan bilangan lain. Caranya yaitu memecah 3/1/6 ini menjadi 2 ditambah 1 ditambah 1/6. Tadi kita tahu 1 itu adalah pembagian dari 2 bilangan yang sama. Di sini kita pilih angka 6. Maka 2 ditambah 6/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/7/6. Sehingga 3/1/6 dapat kita ubah menjadi 2/7/6. Maka kita gunakan di sini 2/7/6 dikurangi 1/4/6. Sehingga hasilnya adalah 2 dikurangi 1, 1, 7 dikurangi 4, 3. 1/3/6. Apakah bentuk ini sudah simple form atau bentuk yang sederhana? Ternyata tidak, karena 3/6 dapat kita bagi lagi dengan angka 3. Sehingga diperoleh 1/2. So, we know that 1/2 pizzas were left. Inilah contoh soal yang kedua.
Mari kita lihat contoh selanjutnya. The mass of a durian is 4 kg. It is 138 kg heavier than a papaya. Berat durian ini 1/3/8 lebih berat daripada sebuah pepaya. Pertanyaannya, what is the mass of the papaya? Berapa berat pepaya? Give the answer as a mixed number. Kita harus menjawabnya dengan bilangan campuran. Oke, tadi kita tahu durian itu mass-nya atau beratnya 4 kg. Dan papaya itu 1/3/8 lebih kecil beratnya daripada durian. Berarti untuk mendapatkan berat papaya, kita dapat mengurangi angka 4 dengan angka 1/3/8. Caranya yaitu angka 4 ini kita ubah dahulu dengan atau menjadi bilangan campuran, yaitu 3/8/8. Atau sama saja, ini adalah pecahan dari 3 ditambah 1. Lalu dikurangi 1/3/8. Maka hasilnya adalah 2/5/8. So, the mass of the papaya is 258 kilograms. Nah, inilah contoh dari penjumlahan dan pengurangan bilangan campuran. Sekarang mari kita lihat contoh yang lainnya. 2/5 dari pole is painted red. Jadi ada tiang yang 2/5 bagiannya berwarna merah. 6 meters of the pole is painted red. Ternyata yang merah itu tadi panjangnya adalah 6 meter. Pertanyaannya adalah, what is the length of the pole? Berapa panjang dari tiang ini? Oke. Sekarang mari kita kerjakan dengan menggunakan diagram terlebih dahulu. Tadi kita tahu bahwa 2/5 tiang ini warnanya merah. Maka kita bagi dahulu dia menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu 2/5-nya berwarna merah. Ternyata 6 meters of the pole is painted red. Yang warna merah ini panjangnya 6 meter. Pertanyaannya, berapa panjang seluruhnya? Untuk mencarinya, mari kita hitung dahulu berapa panjang satu bagian ini. Caranya yaitu, jika dua kotak ini 6 meter, maka satu kotaknya adalah 6 dibagi 2, yaitu 3 meter. Karena di sini ada 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita tinggal mengalihkan 5 dengan 3 meter, yaitu 15 meter. So, the length of the pole is 15 meters. Nah, inilah contoh soal dari pecahan. Semoga dapat teman-teman pahami ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih sudah menyelesaikan dan menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Dan tetap jaga kesehatan. Let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.